Sharp AquaSense 3 di harga 1 jutaan walau nggak punya chipset yang paling kencang, tapi di harga segitu masih bisa nge-offer aspek fitur lain yang lumayan interesting. So, apakah masih worth it dibeli AquaSense 3 di tahun 2021? Yuk langsung aja kita review HP-nya. Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan mari kita langsung aja review Sharp AquaSense 3 atau SHV45. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya kalian bisa beli di harga 1,6 juta, yang RAM-nya 4GB dengan internal storage sebesar 64GB, itu tuh single SIM dan bisa support microSD ya. Seperti biasa, kalau kalian ingin beli HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi, dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper di HP ini, gue udah taruh wallpapernya di deskripsi juga linknya. So, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 630, terus punya layar 5,5 inci Full HD IGZO display, jadi sangat clear dengan PPI sebesar 439, ada NFC, sudah pakai USB Type-C, ada headphone jack, dan juga punya baterai sebesar 4000 mAh baterai yang bisa quick charge 3.0. So next, mari kita bahas desain dan displaynya. Untuk bodi belakang dan frame ini full terbuat dari metal, yang ngebikin build-nya yang pastinya jadi sangat premium. Cuma memang ini desain depannya menurut gue udah rada outdated banget ya. Bisa kita lihat ini desainnya mirip kayak Max Pro M1 zaman-zaman 2000 berapa itu? 2017-an, 2018? Atau 2019, gue lupa lagi. In summary, desainnya udah cukup tua dengan jidat dan dagu yang masih lumayan tebal. Dan juga untuk pemakai saut tangan, ini masih usable kok. Tapi menurut gue ini karena size yang cukup besar di 5,5 inci, gue lebih enak pakai dua tangan daripada pakai satu tangan. Dan untuk si fingerprintnya ini tuh di home button, ngingetin gue sama Galaxy S7 atau S6. Dan untuk kecepatan ini walaupun nggak paling cepat, butuh waktu sekitar 1-2 detik untuk nge-unlock HP-nya. Tapi gue bisa bilang ini sangat reliable dan juga sangat akurat. Di AquaSense 3 juga ada NFC, yang walaupun ini tuh semuanya build-nya metal guys, tapi masih ada NFC. Letaknya juga lumayan unik, ini tuh letaknya ada di kamera. Bisa kita lihat nih logonya, logo NFC-nya, dia itu letaknya ada di lensa kameranya. Tapi ya, mari kita langsung aja tes si NFC-nya, langsung aja kita scan ke belakang. Dan gue bisa bilang guys, walaupun bisa kita lihat itu butuh waktu beberapa detik untuk nge-scan, tapi ini tuh keakuratan scan-nya sangat-sangat baik. Kalau misalnya gue coba scan lagi, dia langsung nge-scan tanpa masalah. So, keakuratan sendiri gue bisa bilang, gue bisa rating dari 0 sampai 10, ini gue rate 10 dari 10 untuk keakuratannya, tapi untuk loadingnya memang ini rada lemot, jadi sekitar 6 atau 7 dari 10. Overall ini lebih baik daripada HP second lainnya. Ini salah satu yang terbaik malahan, scanning NFC-nya sangat-sangat akurat. Di AquaSense 3 juga ada LED notifikasi yang pastinya, yang posisinya di sebelah kanan earpiece. Itu tuh LED notifikasi berwarna. Dan untuk layarnya sendiri ini gue bisa bilang untuk harganya yang di 1,6 jutaan, gue bisa bilang ini one of the best. Mungkin ini berkat si IGZO display-nya, layarnya tuh kelihatan sangat jernih, dengan detail yang sharp, warna yang colorful, dan juga kontras yang sangat baik. Kalau mau dibandingin dengan Exynos, menurut gue lebih suka layarnya si AquaSense 3 untuk kualitasnya. Kerasa lebih jernih dan lebih enak di mata. Gak cuma itu juga guys, brightness-nya ini cukup terang, jadi pemakaian di bawah sinar matahari, walau gak terang banget tapi masih sangat usable, dan juga tulisan masih kelihatan, masih bisa kebaca dengan baik. Dan terakhir untuk di segmen ini, touch delay-nya. Ini juga seperti HP Sharp lainnya, di AquaSense 3 ini gak ada touch delay sama sekali, dipakai untuk ngetik keyboard, kerasa sangat responsif. Scroll aplikasi juga kerasa sangat responsif, navigasi OS juga kerasa sangat responsif. Kalau misalnya ada lag juga seperti kita lihat di B-roll, ada sedikit lag, itu lag itu dari si chipsetnya ya guys. Chipsetnya rada chugging kalau misalnya buka aplikasi yang rada berat. Next, untuk si audio quality-nya, mari kita bahas audio quality via headphone jack, yang posisi headphone jack-nya memang kurang ideal menurut gue, tapi dia itu posisinya ada di atas, gue lebih prefer posisi yang di bawah. Tapi ya untuk kualitas headphone jack-nya overall ini punya suara yang sangat jernih, dengan bass yang punchy, soundstage yang cukup luas, dan juga instrumen yang rich. Instrumennya sendiri, atau bukan instrumen, sound signature-nya sendiri ini cenderung ke arah balance, cuma ini ada satu kelemahan yang cukup besar menurut gue, yaitu dari si full volumenya. Ini full volumenya sayangnya nggak bisa keras banget. Gue coba tes pakai headphone Cos Porta Pro ini, di volume 100% pun menurut gue masih kurang keras. Ini di bawah rata-rata memang untuk kekerasan volumenya. Bisa dibilang AquaSense 3 tuh 100% volume di AquaSense 3 itu sama kayak 70%-an volume di HP-HP biasa. Tapi sih overall untuk kualitas sendiri ini cukup oke. Dan untuk si speakernya ini menurut gue salah satu kelemahan paling besar dari AquaSense 3 dari harganya. Karena ini tuh nggak cuma hanya mono, tapi posisinya ada di earpiece. Yap, ada di earpiece. Ini sama kayak SHV40 kalau nggak salah. Yang artinya tuh suaranya bener-bener mediocre banget. Overall, vokal
kedengeran cempreng, gak bulat, dengan bass yang pretty much gak ada sama sekali, dan juga soundstage yang lebih kecil daripada speaker mono yang ada di bawah. Full volumenya juga ini nggak bisa keras banget pretty much. Kalau mau dibandingin dengan HP biasa, full volume di HP ini tuh kayak volume sekitar 60% di HP biasa. Sangat-sangat kecil suaranya. Ya tapi at least untuk positifnya ini full volumenya sendiri nggak ada distorsi sama sekali. Dan masih lumayan usable lah walaupun di bawah rata-rata kualitasnya. Tapi untuk lebih detailnya di speaker testnya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys. Next, untuk si kamera quality-nya, salah satu segmen paling bagus selling point dari si HP ini. So, untuk kamera belakang itu setup dual kamera. Yang main kamera itu 12 megapiksel f2.8, 1.8 bukan 2.8, sorry, 1.8. Dan kamera keduanya ini ultra wide 12 megapiksel juga, jadi setara, very nice, dengan f2.2. Sedangkan untuk si kamera depannya ini tuh 8 megapiksel f2.4 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Untuk kualitas dual kamera sendiri ini gue bisa bilang untuk harganya sudah sangat bagus. Bisa bersaing dengan HP second lainnya kayak Xperia X itu. Malahan menurut gue lebih bagus. Overall gue suka banget hasil gambarnya. Punya detail yang cukup sharp, get it? Sharp. Ya sangat sharp di both main dan ultra wide kamera dengan warna temperatur yang mirip. Dan dynamic range-nya juga ini sangat bagus. Satu kelemahan paling cuma dari ultra wide kameranya aja yang sedikit overexposed terutama kalau di dynamic range dibanding si main kameranya. Tapi itu hanya nitpick kok, itu nggak terlalu kelihatan banget. Overall sangat bagus fotonya di harganya. Cuma memang ini foto low light-nya sangat mediocre banget karena sayangnya nggak ada dedicated night mode. So foto kelihatan gelap dengan noise yang cukup banyak, detail yang soft dan juga kalau ada lampu jalan atau ada sesuatu yang terang itu bakal ada lens flare. Tapi at least foto masih lumayan usable kok. Dan yang terakhir untuk si selfie-nya ini cukup oke tapi nothing special. Detail cukup bagus asalkan ada pencahayaan yang cukup terang dan juga dia punya warna yang vibrant dan juga yang bagus ini foto di background yang terang. Kamera masih bisa fokus ke wajah jadi nggak overexpose. Lumayan oke lah. Dan untuk si video recording ini kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30fps. Jadi udah lumayan impresif. So ini dia sampel videonya. Menurut gue ini lumayan bagus hasilnya. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 30fps. Kita coba stabilisasi dan juga kalian bisa nilai gimana kualitas mic-nya. Gue coba jalan biasa 4K 30fps, kira-kira ada stabilisasi atau enggak. Menurut gue sih di harga segini kayaknya nggak ada stabilisasi. Kita coba fokusin ke tanaman. Fokusnya lumayan oke. Fokus jempol lumayan oke. Dynamic range cukup bagus. So ya kalian bisa nilai di bawah gimana kualitas audio dan juga kualitas stabilisasinya. Very nice. Next, untuk si gaming performance-nya ini tuh pakai chipset yang efisien banget dan menurut gue ini entry level yaitu Snapdragon 630. Dan untuk gaming di tahun 2021 ini pretty much udah seperti chipset entry level. Main game intense kayak PUBG ini hanya bisa di settingan smooth dengan frame rate medium. Biar dapat gameplay yang enjoyable tanpa stutter dan juga tanpa lag. Cuma ini ada satu keuntungannya, karena ini chipsetnya sangat efisien, jadi di settingan low pun dia mau main selama apapun, HP-nya nggak kerasa panas sama sekali dan nggak ada thermal throttling, yang lumayan bagus. Jadi ya untuk main game berat sih, gue kurang rekomen kayak Genshin Impact, gue nggak rekomen banget, gue lebih rekomen kalian main game enteng aja atau semi demanding kayak PUBG atau Mobile Legends. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori, ini sebenarnya menurut gue udah sangat bagus banget, super smooth, zero touch delay dan juga zero audio delay. Cuma karena performanya ini kurang bagus, jadi memang main game rhythm pun ini rada struggling. Main rhythm Bandori dia pakai settingan default, ini memang bisa kita lihat di B-roll ada stutter. Jadi gue rekomen kalau misal kalian ingin enjoyable, main game rhythm pun kalian harus turunin settingannya ke low setting aja biar dapat yang lebih smooth. Karena kan frame rate sama smoothness tuh penting banget buat game rhythm. So ya, overall, AquaSense 3 memang bukan untuk main game menurut gue di harganya, tapi untuk main game casual atau main game enteng masih bisa kok. Kalau misal kalian hardcore gamer,
di harga 1,6 jutaan atau 5 jutaan, mending kalian beli Exit 2 atau Sharp Aquos R2 aja. Next, UI experience-nya. Ini tuh UI-nya walaupun bukan yang paling baru, tapi masih cukup recent. Kalau misalnya kita ke About Phone, bisa kita lihat ini tuh di Android 10. Dan untuk security patch sendiri, ini juga lumayan early di Maret 2021. Jadi ya untuk HP second di 1,6 juta ini cukup oke lah software-nya. Karena biasanya tuh kan kayak di Exit 2 dia masih di Android Pie dan juga security patch-nya udah bener-bener tua banget. Ini masih lumayan up to date untuk kelas HP second di harga segini. So lumayan oke. Untuk UI-nya sendiri bisa kita lihat ini. Si Salonnya tuh ngasih pakai Nova Launcher, tapi untuk UI-nya sendiri tanpa Nova Launcher ini memang cenderung ke stok Android. Yang personal gue suka banget HP Sharp karena dia itu pretty much gak ada interference. Untuk si UI-nya bener-bener stok banget, gue suka banget itu. Tapi yang gue nggak suka yaitu dari si hardware buttonnya. Bisa kita lihat guys, ini volume buttonnya nggak tahu kenapa menurut gue terlalu di atas nih. Jadi ngingetin gue sama Samsung Galaxy S10 era ya. Jadi kalau misalnya mau ngontrol volume ini terlalu ke atas, yang kadang-kadang gue malah kepencet lock button bukannya volume button. Ya itu sedikit nitpick dari gue. Gue lebih enak kayaknya volume buttonnya di bawah daripada di atas, ini terlalu tinggi menurut gue. Tapi ya untuk si pemakaian sehari-hari, kalau untuk navigasi OS sendiri masih kerasa smooth dan responsif. Cuma memang kalau buka aplikasi apapun, ini loadingnya memang agak sedikit lama. Dan kalau misalnya navigasi aplikasi yang cukup berat, kayak misal YouTube atau Tokopedia, ini bakal ada sedikit stutter kalau terlalu cepat navigasinya. Tapi overall masih cukup usable kok. Dan at least ini HP nggak panas sekali, mau multitasking atau mau apapun, ini HP-nya masih cukup hangat atau dingin. Dan untuk si Wi-Fi-nya sendiri, kalau misalnya kita ke Diarminfo, ini yang pastinya sudah mantap, sudah di Wi-Fi, come on, loadingnya lama, di Wi-Fi L1. Jadi kalau mau Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Di layar yang bagus gini menurut gue cukup bagus, asalkan kalian pakai headphone karena speakernya seperti yang tadi gue bilang sangat-sangat hideous. Last but not least, baterai life-nya ini tuh punya baterai yang lumayan jumbo di size dan juga untuk chipsetnya, 4000 mAh baterai yang bisa quick charge 3.0. Dan untuk ketahanan baterainya ini memang gue bisa bilang sangat-sangat impresif untuk HP second. Sharp Aquos Sense 3 bisa tahan full 2 hari penuh, 2 hari penuh, easy dengan pemakaian yang enteng, as always, hanya sosial media dan nonton YouTube. Ini tuh bisa dapat screen on time sampai 11 atau 12 jam loh guys. Sangat-sangat insane, ini mungkin berkat chipsetnya sangat low power dan juga efisien. Jadi memang irit banget baterainya, ini susah banget ngedrain baterai ini. Lumayan bagus. Terus kalau misalnya mau dibandingin dengan HP lainnya kayak Exit 2 atau R2 yang hanya bisa tahan 1 hari dan punya screen on time 5 jam atau di bawah 5 jam, menurut gue S45 untuk harganya ini salah satu huge point atau selling point yang bagus banget untuk S45 dibanding HP lain. Baterai ini sangat tahan. Buat kalian para producer yang gak terlalu peduli sama gaming, tapi butuh baterai yang sangat kuat dan HP second, ini menurut gue bisa jadi salah satu choice yang bagus. Dan untuk si baterai health sendiri, gue lupa bilang guys, untuk baterai health sendiri ini kalau misalnya kita ke aku baterai health-nya juga masih lumayan sehat di 95%. So masih cukup bagus. Dan untuk si charging speed-nya gue ngecas pakai charger quick charge 3.0, gue ngecas dari 20% sampai 100% tuh hanya butuh waktu 1 jam 47 menit. Jadi nggak terlalu lama juga ngecasnya, which is very nice. Tapi ya, cuma segitu aja guys videonya, dan untuk konklusinya menurut gue, Sharp Aquos Sense 3 bisa jadi alternatif yang bagus dibanding HP-HP lainnya di harga yang sama, yang hanya mentingin performance kayak Exit 2 atau Sharp Aquos R2. Kenapa? Karena di harganya ini yang mirip dengan Aquos Sense 3. Aquos Sense 3 tuh menurut gue lebih worth it untuk hal lain karena dia itu lebih bagus di satu kata, yaitu dari si endurance dan juga entertainment. Sharp Aquos 3 punya layar yang menurut gue one of the best di harganya, dengan build quality yang super premium, kerasa kayak HP flagship, kualitas kamera yang jauh di atas harganya, dan juga ketahanan baterai yang terbaik di harganya. Malahan di harga-harga yang lebih mahal lagi, ini salah satu yang terbaik. 2 kali lipat lebih irit daripada HP-HP second lainnya. So overall, walau nggak punya performa yang secepat R2 atau speaker yang sebagus Exit 2, tapi gue masih rekomen Sharp Aquos Sense 3, terutama buat kalian yang lagi nyari HP sejutaan, nggak peduli sama performance, dia itu hanya mentingin baterai yang tahan lama dan juga punya kualitas kamera yang lumayan decent. Menurut gue, Sharp Aquos Sense 3 bisa jadi pilihannya bagus buat kalian. So, seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi, dan cuma segitu aja guys videonya. Kalau misalnya kalian ingin lupa pernah ada di HP ini, gue udah taruh link di deskripsi. Jangan lupa like dan subscribe, mau kalau misalnya kesalahan atau review kelewat. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.